Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi khalaqal insana khalifatan fil ard Walladhi ja'ala kulla syai'in i'tibaran lil muttaqin Wa ja'ala fi qulubil muslimina bahjatan wa surura Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa afdhalil anbiya'i wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama kali marilah kita bersama-sama berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Kita berusaha melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan berbekal ketakwaan kita yang berkualitas bagus, kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia terlebih lagi nanti di akhirat. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, baru saja kita bersama masuki tahun baru 2023 Masehi. Sebagai sebuah momentum, akanlah bijaksana bila di awal tahun ini kita bersama sudah memiliki komitmen, memiliki keinginan, memiliki niat yang kuat untuk membangun semangat baru sekaligus memperbaiki semua aspek kehidupan kita, meningkatkan semua hal-hal yang kita anggap baik, ada maslahat di sana, ada kebaikan di sana, dan sekaligus membuang segala yang sia-sia yang berdampak kepada dosa. Spirit tahun baru kali ini tentu perlu dijadikan sebagai sarana untuk mengukir hal-hal yang baru yang mampu merubah akhlak kita, merubah sikap kita, merubah kata-kata kita, merubah hati dan pikiran kita, dan semua aspek yang ada di dalamnya, agar semuanya kemudian dinilai sebagai sebuah ibadah. Perlu kita ingat bahwa muslim yang baik, muslim yang sejati adalah orang yang hari-harinya lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bersama, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbunun. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun." Yang artinya, barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia tergolong orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia tergolong orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka ia orang yang dilaknat atau celaka. Hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, tampak sekali Rasulullah itu sedemikian peduli dengan umatnya. Rasul mendorong umatnya agar di dalam kehidupan itu selalu ada progres yang baik sekaligus berkualitas. Bahkan bila hari ini saja sama dengan hari kemarin dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul tanpa ingin sekali kita semua menjadi umat yang selalu maju,
tidak kalah dengan umat-umat yang lain. Ada dorongan yang kuat agar kita menjadi umat yang unggul, bukan umat yang terbelakang. Bahkan Rasul tegaskan, jika hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka akan menjadi hari dan tahun yang dilaknat karena tidak bisa mengambil manfaat dan keberkahan hidup di dalamnya. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam riwayat yang lain disebutkan juga bahwa orang yang hari-harinya justru lebih buruk dari hari-hari sebelumnya, maka tidak ada kebaikan selain kematian untuknya. Riwayat ini dikutip oleh Syekh Abdurrahman Asy-Syakhawi di dalam Al-Maqasidul Hasanah. Rasul menyabdakan, man istawa yaumahu fahuwa maghbunun, wa man kana akhiru yaumaihi syarran fahuwa mal'unun, wa man lam yakun fi ziyadati fahuwa fi nuqsan, wa man kana fi nuqsan fal mautu khairun lahu, wa man ishtaqa ilal jannati sara'a ilal khairat. Barang siapa yang kedua harinya saat ini dan kemarin sama, maka ia tergolong orang yang rugi. Barang siapa yang 2 hari terakhirnya lebih buruk, 2 hari terakhirnya lebih buruk, maka ia dilaknat. Barang siapa yang tidak berada pada peningkatan, maka ia berada pada pengurangan. Barang siapa yang berada pada pengurangan, maka kematian lebih baik baginya. Dan barang siapa yang merindukan surga, maka ia akan segera, maka ia akan cepat-cepat dalam melakukan kebaikan. Hadis diriwayatkan oleh Ad-Dailami. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, demikian juga Syekh Nuruddin Al-Harawi Al-Qari di dalam kitab Mirqatul Mafatih Syarhi Mishkatul Masabih menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan az-ziyadah atau ziyadah, peningkatan atau penambahan pada hadis yang khatib sampaikan di atas adalah bertambahnya ilmu, bertambahnya ibadah dan segala bentuk kebaikan, bukan bertambahnya dunia dan jabatan. Sebab keberuntungan selalu berpihak pada orang yang meningkatkan ketaatan, kebaikan, dan bukan dunia dan jabatannya. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, ini sangat penting untuk khatib sampaikan, karena selama ini, terutama di era-era belakangan ini, banyak sekali kita bersama, saya kira, mengisi hari-hari kita dengan banyak bermain HP, banyak bermain medsos. Khatib harus akui bahwa meninggalkan HP untuk era-era belakangan ini memang bukanlah sesuatu yang mudah. Jika memang tidak bisa dihindari, maka setidaknya kita memiliki komitmen bahwa handphone, HP yang ada di tangan kita hanyalah untuk kebaikan, menyebarkan informasi-informasi yang baik, bermanfaat dan maslahat. Jika mendapat kiriman share yang tidak baik, yang ada unsur dosa di dalamnya, maka setidaknya jangan ikut-ikutan mengirim kepada orang lain yang menjadikan orang lain mendapatkan dosa, dan juga jangan menambah dosa orang lain. Cukuplah sudah, hentikan sampai di situ. Semua ini kita lakukan agar apa? Agar hidup kita tidak sia-sia. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dan bahkan agar kehidupan kita menjadi lebih baik dan tertata. Maka kalau selama ini yang sering dilakukan orang, melakukan muhasabah, melakukan evaluasi diri itu seringkali diingat pada akhir-akhir tahun, tetapi akan lebih baik menurut khatib barangkali mulai hari ini yang namanya muhasabah itu kita lakukan setiap hari. Barangkali akan lebih tenang dan akan lebih khidmat kalau itu kita lakukan menjelang kita tidur. Bahkan akan lebih baik lagi kalau evaluasi diri itu kita lakukan di setiap saat, agar kehidupan kita ini tentu menjadi bersih karena selalu zikrullah, ingat kepada Allah. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, ada firman Allah
yang sangat patut untuk kita hayati dan kita perhatikan bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Imam Qushairi di dalam kitab Lataiful Isyarat atau Tafsir Al-Qushairi, ia menjelaskan bahwa ayat di atas memiliki dua arti ketakwaan. Yang pertama adalah meningkatkan ketakwaan dengan cara memikirkan balasan yang akan didapatkan kelak di hari akhirat atas perbuatan baik dan perbuatan buruk yang dilakukan di dunia. Yang kedua, meningkatkan ketakwaan dengan cara mawas diri atau introspeksi atau muhasabah, yaitu dengan memaksimalkan waktu untuk menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, menumbuhkan semangat baru di hari-hari baru yang dihadapi oleh setiap orang. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, bahkan bukan hanya itu. Jika kebaikan yang kita lakukan itu tidak hanya untuk diri kita saja, tetapi jika kita kembangkan untuk orang lain dan hidup kita sangat bermanfaat bagi orang lain, tentu itu semuanya akan jauh lebih mulia. Rasul pernah menyabdakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, di sepanjang tahun 2023 ini nanti mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita bersama, sehingga kita bersama-sama bisa hidup di dalam koridor dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.